Shalom, selamat datang pada ibadah hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah. Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus, kami mengasihimu Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Amin. Kaulah
Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pada saat ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan hadir dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Urapilah Tuhan, taruhkan perkataan-perkataan yang hidup atas lidah, bibir, mulut, hati dan pikiran hamba-Mu, dan jamah setiap kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudara. Puji Tuhan, senang berjumpa dengan saudara-saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, saya ingin menyapa saudara-saudara yang ada di Kalimantan Tengah, jemaat yang ada di Jakarta saat ini, jemaat yang ada di Jawa Timur khususnya Surabaya, jemaat yang ada di Semarang, dan juga bahkan jemaat yang ada di Jepang. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita bersama-sama boleh berkumpul meskipun melalui cara-cara yang Tuhan sendiri telah atur. Pada saat ini kita tidak dapat berkumpul bersama secara fisik, tetapi dengan adanya kemajuan teknologi kita bisa bertemu di dalam Tuhan. Saat ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk mendengar firman Tuhan. Tema firman Tuhan untuk kita pada saat hari ini ialah teologi ibadah sejati menurut Surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Suatu tinjauan eksegesis biblikal dan bagaimana aplikasinya pada masa kini. Mari kita membaca ayat Alkitab ini dari Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, ada beberapa kata kunci dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 ini, di mana kita akan melihat kata-kata kunci itu untuk kita dapat memahami apakah itu teologi ibadah sejati menurut surat Roma ini. Kita menemukan di dalam ayatnya yang pertama ada kata karena itu. Ini merupakan kata titik perpindahan
yang sangat menentukan dalam penyajian kebenaran Injil yang dipaparkan oleh Rasul Paulus dan penghubung dari ayat ini dengan pasal-pasal terdahulu, yaitu Roma pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Jadi kata karena itu ini adalah titik perpindahan. Untuk dapat memahami teologi ibadah sejati, kita tidak boleh meninggalkan konsep dasar di dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-11 ini. Dan kata ini juga menyatakan dorongan kesaksian. Hidup orang Kristen merupakan sambutan yang logis atas kemurahan Allah sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 sampai pasal 11 ini. Kalau kita merunut kembali, Rasul Paulus mulai berbicara tentang bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kemudian ia berbicara tentang bahwa dosa dan kelaliman manusia. Pasal yang ketiga dia berbicara tentang bagaimana bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Pasal 4 dia memulai penjelasannya mengenai kebenaran karena iman. Pasal 5 kemudian mati dan bangkit pasal 6 sampai kepada pasalnya yang ke-11 Rasul Paulus menerangkan maksud dari Injil itu diberitakan. Nah, di pasal yang ke-12 ini Rasul Paulus sedang berbicara tentang apa itu ibadah yang sejati. Kita memperhatikan ada beberapa kata-kata kunci di dalam bagian ini. Tadi kata kunci yang pertama adalah karena itu. Yang kedua, aku meminta. Aku meminta istilahnya adalah parakelo, merupakan kata kerja present aktif orang pertama tunggal yang dipakai sebanyak 109 kali dalam Perjanjian Baru. Kata ini berarti mengajak, berseru, memohon, mendesak, menasihati. Itu sebabnya harus katakan, aku menasihati kamu. Kemudian yang kedua, kata yang selanjutnya adalah tubuh. Somata merupakan kata benda kasus akusatif neuter jamak dari kata soma yang berarti tubuh. Badan jasmani. Istilah ini muncul sebanyak 142 kali dalam Perjanjian Baru. Kata kunci selanjutnya adalah persembahan atau tusian. Merupakan kata benda. Ini adalah kata benda kasus akusatif feminim tunggal dari kata kusia yang berarti persembahan, pengorbanan, dan korban. Kata ini digunakan sebanyak 28 kali dalam Perjanjian Baru. Kemudian kata kunci selanjutnya adalah hidup. Katakan persembahan yang hidup. Hidup, istilah sosan merupakan kata kerja present partisip aktif yang berarti hidup, hidup kembali, memberi hidup. Istilah ini dalam Perjanjian Baru itu sebanyak 140 kali. Lalu ada kata kunci yang lain, ibadah. Ibadah latrian. Kata benda kasus akusatif feminim tunggal dari kata latria. Ya, yang berarti bakti, ibadah, penyembahan. Kata ini digunakan sebanyak 5 kali dalam Perjanjian Baru. Kemudian ada kata ibadah sejati. Kata sejati, logiken, merupakan kata sifat kasus akusatif feminim tunggal dari kata logiko yang berarti rasional, rohani, sejati. Istilah ini digunakan sebanyak 2 kali dalam Perjanjian Baru. Dan di pasal 2 kita menemukan ada kata akal budi. Nah, kata kunci ini adalah kata benda kasus genetik maskulin tunggal yang berarti pikiran, akal budi, nalar, hati, pengertian, pendapat. Nah, terdapat sebanyak 24 kali dalam Perjanjian Baru. Versi King James dan juga NIV menggunakan kata mind yang berarti itu adalah pikiran. Jadi kita dapat menarik kesimpulan dari pikiran pokok mengenai apa itu teologi
ibadah sejati menurut Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan 2 ini. Ini merupakan sambutan ya atas kasih dan kemurahan Allah. Maka sebagai tanda syukur, bukan untuk suatu prestasi. Efesus pasal yang kedua ayat 8-9 bahwa itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu semata-mata adalah karunia Allah. Jadi ibadah sejati itu merupakan sambutan yang logis atas karunia Allah, atas kemurahan Allah. Maka ibadah sejati menurut Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 ini menunjuk pada gaya hidup yang terus-menerus menjalani transformasi anugerah yang serasi dengan gairah untuk melayani Tuhan dan sesama. Mari kita bandingkan dengan kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Bunyinya seperti ini. Kita akan baca, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya jangan kamu lagi menuruti keinginannya. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Perubahan ini itu terjadi hanya oleh karena transformasi pikiran. Jadi yang mendasari ibadah sejati itu adalah karena terjadinya sebuah transformasi. Transformasi itu terjadi karena kebenaran firman Tuhan ini telah mengubahkan kehidupan kita yang lama menjadi baru di dalam Kristus. Jadi kalau dulu dipakai untuk dosa, tapi sekarang kita pakai untuk kebenaran. Mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan itu adalah tanda syukur kita. Tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan melalui Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita. Nah, bagaimana aplikasinya pada masa kini? Ibadah sejati itu lebih dari sekedar perayaan atau mendengar khotbah, liturgi, sakramen, upacara gereja, hari raya, atau menyanyikan kidung pujian. Kita pikir itu ibadah. Tetapi sesungguhnya pemahaman itu adalah sebuah pemahaman yang belum begitu mengarah kepada apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Sebab ibadah yang sejati itu adalah sebuah persembahan. Tetapi bagaimana orang bisa melakukan ibadah sejati kalau ia tidak mengalami transformasi pikirannya? Nah, Hosea pasal 6 ayat yang 6 mengatakan begini, bahwa ibadah itu lebih daripada sekedar liturgi atau ibadah seperti kita kumpul, menyanyi kidung pujian. Dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Orang-orang Israel berpikir bahwa korban-korban mereka itu adalah ibadah. Liturgi-liturgi mereka, imamat mereka itu adalah ibadah. Tetapi Tuhan berkata, aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah. Jadi kasih setia dan pengenalan akan Allah itu saudara-saudara jauh melampaui dari kata liturgi, hari raya, kebaktian. Nah, ibadah adalah mempersembahkan pujian, kemuliaan, ucapan syukur kepada Allah yang esa, Sang Bapa melalui firman-Nya Sang Putra, dan melalui Roh-Nya atau Sang Roh Kudus.
dengan kasih dan setia, serta oleh pengenalan akan Dia. Jadi ibadah itu, saudara-saudara, adalah memuliakan Tuhan, mempersembahkan ucapan syukur, pujian kepada Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Ibadah yang sejati itu tidak memisahkan antara realitas iman dan kehidupan praktis moralitas. Kadang-kadang orang-orang memisahkan antara realitas iman dan kehidupan praktis moral. Seolah-olah Tuhan tidak berurusan dengan kehidupan praktis kita. Tetapi ibadah yang sejati itu adalah kesatuan dari realitas iman dan kehidupan praktis moralitas. Justru di dalam realitas iman dan kehidupan praktis kita harus memperdalam dan memperjelas komitmen kita untuk berinteraksi dan memberikan terang dan harapan bagi budaya dan peradaban kita masa kini sebagai persembahan yang hidup. Jadi mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan itu, saudara-saudara, justru membuat kita semakin memperdalam, semakin memperjelas komitmen kita. Bukan kita lalu menghindari realitas, menjauhkan diri dari realitas dunia ini, tantangan yang ada di sekitar kita. Tetapi ibadah yang sejati itu memberi terang. Alkitab berkata, jadilah garam dan terang dunia. Jadi realitas iman kita dan juga realitas kehidupan praktis kita di tengah-tengah dunia itu adalah ibadah yang sejati. Kita harus belajar untuk memperdalam komitmen kita. Kita harus belajar untuk memperjelas komitmen kita. Dan memberi harapan kepada budaya yang berdosa, peradaban-peradaban yang hari ini semakin berubah. Justru hadirnya kita sebagai orang-orang percaya itu adalah ibadah yang sejati kepada Tuhan. Oleh karena itu Alkitab berkata, persembahkanlah. Paulus berkata di pasalnya yang ke-6 tadi, menjadi senjata-senjatakan, serahkanlah. Jadi kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Jadi teologi ibadah sejati itu tidak sekedar hanya nyanyi-nyanyi, kumpul-kumpul di gereja, baca liturgi dan sebagainya. Tetapi ibadah yang sejati itu berbicara tentang bagaimana kita memuliakan Tuhan, baik dalam realitas iman, kehidupan praktis kita betul-betul memberi harapan, memberi penerangan, hadir di tengah-tengah mereka, sehingga kita bawa itu sebagai persembahan. Dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 mengatakan begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Jadi kita percaya bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan, bagi Dia kemuliaan. Jadi menjadi orang Kristen dalam hal penerapan ibadah yang sejati, artinya kita menjadi alat di tangan Tuhan, memberkati, memuliakan Tuhan, bersaksi, melayani Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apakah kita pegawai negeri, swasta, perusahaan, TNI, Polri, anggota DPR, gubernur DPR, dan lain-lain. Semua itu adalah persembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Kadang orang berpikir, oh tidak ada hubungannya. Yang disebut dengan memuliakan itu kalau doanya panjang, kalau kelihatan rohani. Tidak.
Bagaimana Anda di tengah-tengah pekerjaan Anda? Bagaimana Anda di tengah-tengah karir Anda? Bagaimana Anda di tengah-tengah usaha Anda? Apakah Anda sadar bahwa itu adalah persembahan kepada Tuhan? Hidup kita, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan sebagai apa kita, semua itu adalah persembahan. Karena teologi ibadah sejati tidak memisahkan antara realitas iman dan kehidupan praktis kita. Jadi, semoga melalui firman Tuhan ini, kita betul-betul mempersembahkan persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Dan biarlah itu menyenangkan hati Allah. Amin. Mari kita berdoa. Setelah kita dengar firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, mari Tuhan Engkau hadir dalam setiap persembahan hidup kami. Biarlah Tuhan itu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu sebagai ibadah yang sejati. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, biarlah Tuhan kami terus mengalami pembaharuan pikiran. Kami berdoa supaya Tuhan terjadi transformasi cara berpikir hidup kami, sehingga kami berubah menjadi alat di tangan Tuhan yang memuliakan Tuhan dalam segala perkara. Sehingga apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan selalu untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Apapun yang menjadi kesulitan, kesusahan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi permasalahan hidup mereka, baik itu penyakit, baik itu Tuhan kekurangan uang, baik itu mereka mengalami pergumulan rumah tangga, pekerjaan, usaha dan lain-lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir dalam hidup mereka untuk memberikan kekuatan, menyertai sehingga selalu ada kuasa Tuhan, mujizat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.